Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah mar'ah salihah pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya, alhamdulillah masih dalam kajian bulanan mar'ah salihah bulan Mei 2022 Syawal 1443 Hijriah. Kita insyaallah akan membahas tentang Islamofobia, sifat tercela. Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Adab Dunya Waddin jilid 1 halaman 126, juga Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Qut Al-Qulub jilid 1 halaman 227 mengungkapkan, ubaniya inna minarijal bahimah fi suratir rajul as-sami al-mubsir fatinum bikulli musibah fi malihi wa idza yusabu bidini lam yash'ur. Anakku, sungguh di antara manusia itu ada yang seperti hewan dalam rupa orang yang mendengar dan melihat. Dia amat peka atas setiap bencana yang menimpa hartanya, namun tak merasakan apa-apa saat bencana menimpa agamanya. Karena pada agama ini terlihat saat ini apa yang disebut dengan istilah Islamofobia, artinya kebencian pada Islam. Semangat kebencian pada Islam inilah yang akhirnya mendorong mereka untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin pada umumnya, dan khususnya para pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Jejak Islamofobia atau kebencian pada Islam ini dimulai sejak Rasul SAW diutus ke muka bumi ini, di mana orang-orang jahiliyah itu kerap melakukan penganiayaan terhadap pengemban risalah itu Nabi Muhammad SAW, begitu ya. Sejumlah tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu gencar membuat propaganda agar masyarakat Mekah itu menolak kehadiran Islam. Jadi Islamofobia ini tujuannya agar masyarakat itu menolak ajaran Islam. Mereka juga menjadi provokator gitu ya untuk bagi orang-orang Mekah agar melakukan aksi kekerasan terhadap Rasul SAW dan para pengikutnya, begitu ya. Sebut saja sahabat Nabi Muhammad seperti Ammar bin Yasir, Khobab bin Ars, ya, Bilal bin Robah. Mereka itu disiksa dengan cara yang sangat sadis oleh orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW tuh juga tak luput begitu ya dari sasaran kebencian kafir Quraisy saat itu. Beliau tuh kerap dihina, diludahi, bahkan disakiti. Bahkan pernah ada upaya pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Namun beliau tetap bersabar ya berdakwah di Mekah, walaupun perlakuan itu begitu buruk ya, beliau sabar menghadapinya karena memang ajaran Islam itu merahmatan alamin, sebenarnya justru menghilangkan kejahiliahan gitu ya, ruwetnya masalah saat itu yang dihadapi oleh orang-orang jahiliyah. Nah, setelah Nabi dan sahabat hijrah ke Madinah, orang kafir Mekah itu masih saja menunjukkan sifat permusuhannya terhadap Islam. Mereka berupaya merongrong kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Terus berlangsung ya beberapa tahun. Akhirnya terjadilah peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Saat itu Islam tegak begitu ya dalam seluruh aspek kehidupan. Saat itu Fatu Mekah itu terjadi pada 8 Hijriah atau 630 Masehi. Sejak itulah barulah Islam itu diterima secara luas oleh masyarakat Arab. Tidak hanya di situ ya. Ketika Islam itu meluas hingga keluar Jazirah Arab begitu ya, penaklukan Islam itu semakin luas ya pada masa pemerintah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah gitu ya, dan itu memberikan kontribusi begitu ya yang besar dalam membentuk peradaban Islam di berbagai dunia yang termasuk Eropa. Tapi ternyata ini pun bukan tanpa hambatan. Spirit kebencian atau Islamofobia ini, bencian dan permusuhan ini terus tumbuh ya di tengah-tengah masyarakat barat gitu ya, yang memang itu menjadi tantangan tersendiri untuk kaum muslimin. Ketakutan pengaruh Islam yang semakin luas itu terus tertanam gitu ya di kalangan masyarakat barat, sehingga meletuslah apa yang dinamakan dengan perang salib begitu ya, yang melibatkan antara Muslim dan Kristen Eropa gitu ya. Pada masa itu Kekaisaran Bizantium dan Gereja Roma menggunakan propaganda ya, sentimen gitu ya, sentimen anti Islam gitu ya, untuk merebut Yerusalem dari tangan kaum muslimin gitu. Lalu pada masa pemerintahan Khilafah Umayyah ya di daerah Spanyol, Andalusia, saat itu namanya masih Andalusia, terjadi pertikaian antara penduduk Kristen dan Muslim gitu ya. Itu juga didasari oleh fobia gitu ya.
mereka kaum muslimin saat itu hanya diberikan dua pilihan, masuk Kristen atau diusir gitu ya, diusir keluar dari Andalusia gitu ya, menggiring mereka ke Afrika Utara saat itu gitu. Mereka saat kaum muslimin saat itu benar-benar dibatasi ya. Lalu terus gitu ya berlanjut, dan di tanah air kita sendiri juga ya, Masya Allah, tadi terjadi bencana agama ya. Misalnya ya, Pak Profesor Budi Santoso ya, Rektor Institut Teknologi Kalimantan ITK itu mencuat di media sosial. Beliau itu menunjukkan ucapan ya, menunjukkan kebencian kepada Islam gitu ya, yang intinya fobi dengan istilah insya Allah, barokallah, syiar gitu ya, qadarullah, terus mengatakan bahwa hijab itu adalah penutup kepala ala manusia gurun begitu ya. Juga ada juga rektor di daerah Jogja ya, UIN Jogja itu yang mengatakan bahwa ya di medsos tuh kok banyak ini ya, katanya ya, siar Islam itu dianggap seperti kayak candu candu itu kan kayak narkoba yang membuat ketagihan ya, nauzubillah. Nah, padahal Islam itu adalah agama yang mulia begitu ya, agama yang rahmatan lil alamin gitu. Nah, tidak ada alasan sebenarnya untuk membenci kepada Islam. Semua ajaran Islam itu merupakan solusi atas segala kehidupan yang menjelimet ya di negeri ini gitu. Tentang jilbab ya misalnya, itu adalah bertujuan memuliakan wanita gitu ya. Terus jihad fisabilillah yang dianggap identik dengan teroris itu sebenarnya perlindungan begitu ya. Ada perlindungan ketika jihad itu berlangsung, ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya, atau ujung-ujung terjadi menumpahkan darah musuh begitu ya. Ada mekanisme yang mesti ditempuh ya, cara damai dulu ya. Kalau toh akhirnya sampai jihad, itu dalam hadis riwayat Abu Daud itu dilarang begitu ya untuk menyakiti perempuan, orang tua dan anak-anak begitu ya. Intoliku bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah wala taqtulu syaykhan faniyan ya wala tiflan wala saghiran wala imro'ah. Berangkatlah kalian dengan nama Allah atas agama Rasulullah, janganlah membunuh orang yang lanjut usia, anak kecil dan wanita. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini persaksian dari non muslim sendiri begitu ya. Misalnya Reja Shah Kazemi dalam bukunya The Spirit of Tolerance in Islam gitu ya, menjelaskan bahwa Khilafah Utsmani itu pernah memberikan perlindungan kepada komunitas Yahudi gitu. Seorang Yahudi terkemuka yang lain gitu ya, bernama Robi Ishak Zarfati, pernah menulis surat kepada Dewan Yahudi Eropa Tengah setelah berhasil menyelamatkan diri dari persekusi di Eropa Tengah dan tiba di wilayah Khilafah Utsmani tahun 1493 Hijriah. Dia menulis surat gitu ya, dia itu pria kelahiran Jerman ya, memuji Khilafah Utsmani sebagai negeri yang dirahmati Tuhan dan penuh dengan kebaikan gitu. Yes, dia juga mengatakan bahwa merasakan kedamaian, kebahagiaan, tidak ditindas dengan pajak yang berat gitu ya. Terus juga mengatakan perniagaan mereka tuh berlangsung bebas gitu, mereka hidup damai dan merasakan itu tadi kebebasan gitu ya. Juga sejarawan Eropa ya, Theo Arnold menulis, ketika Konstantinopel dibuka oleh keadilan Islam pada 1453, Sultan Muhammad II menyatakan dirinya sebagai pelindung gereja Yunani. Penindasan kaum Kristen dilarang keras. Terus juga kemuliaan Islam terlihat pada masa Khilafah Utsmani yang memberikan bantuan sebanyak 10.000 euro plus 3 kapal membawa makan obat-obatan untuk keperluan mendesak ke daerah Irlandia yang saat itu mengalami kelaparan tahun 1847. Sultan Abdul Hamid Majid II itu yang mengirim. Jadi sebenarnya nggak layak ya kita nyinyir ya terhadap Islam dengan berbagai ajarannya seperti jilbab, jihad, khilafah dan lainnya, karena itu tak seharusnya lah kita membenci berbagai simbol dan syiar Islam. Tak pantasnya menunjukkan sikap Islamofobia gitu ya, apalagi kalau pelakunya Muslim gitu ya. Islamofobia ini muslim aneh, muslim tapi Islamofobia gitu ya. Kenapa? Karena ekspresi keislaman seorang muslim itu adalah syiar Islam gitu, yang memang harus ditonjolkan karena itu sebagai wujud dari ketakwaan. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah sungguh itu timbul dari ketakwaan kalbu. Imam Nawawi menafsirkan ya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa sifat terpuji melekat pada orang bertakwa adalah mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah, ya. Percaya diri menampilkan syariat Islam begitu dalam kehidupan sehari-hari. Itu sikap seorang muslim. Sebaliknya berarti kalau Islamophobia adalah sifat tercela. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.